Saya sudah di warning, jangan ganggu Gibran. Orang terdekatnya 08. Jangan ganggu Gibran. Kalau itu sudah di warning begitu? Oh udah. Jangan ganggu Gibran. Jangan. Tapi ganggu Prabowo boleh. Bentar dulu. Bukan. Kalimat berikutnya yang seksi. Karena kalau Jokowi sebagai orang Solo punya keris sepanjang sejengkal, Gibran kerisnya 2 jengkal. Saya sampai kaget loh. 3 kali diulang. Wah, saya bilang ini pasti ada sesuatu. Gitu. Makanya menurut saya ya saya sih cuma siapkan mental aja. Berarti kan ancaman itu mengikuti apa yang saya ucapkan. Apalagi ketika di istana saya menyatakan kalau Pak Mahfud mundur, harusnya Pak Jokowi berjiwa ksatria untuk juga turun dari jabatan presiden. Jadi menurut saya kita nggak usah berpanjang-panjang. 3 hari sebelum Pilpres ini mungkin kalau nggak mau dicuti ya memang harus dimakzulkan. Mau diapain lagi? Mohon maaf. Segila apa presiden akan bilang yang terhormat guru saya Pak Ken, Pak Agus Supriyatna, semua mantan kepala staf dan semua petinggi militer and used to be petinggi militer TNI dan Polri, lalu dibilang partisan juga. Jadi semua orang yang bersuara dengan suara batin dan suara hati untuk membenarkan negeri ini dengan enaknya dicap partisan. Saya rasa statementnya tadi saya baca dan itu sangat kuat Pak Agus Supriyatna. Saya rasa ini mesti kita segera publish. Dan terus terang aja saya mohon maaf Pak Rudi, saya tuh udah wartawan sebenarnya datang tadi karena saya lihat harusnya nanti semua di doorstop oleh wartawan banyak, jadi bisa dinyatakan. Karena gimana ya Prof ya, kita yang jadi orang kampus aja udah jadi bingung ini gimana ya. Karena bukan saja kita tuh dianggap partisan, tapi buzzer-buzzer bermain, hoax dibuat hanya untuk menjatuhkan kredibilitas orang gitu. Ada yang tidak masuk akal. Ini barusan sambil ngomong kenapa saya WA, mohon maaf bukan nggak sopan, pada Dasko WA saya langsung. Karena sedang khawatir, Pak Ken sudah tahu hari ini ada berita besar Pak. Buktinya saya belum tahu betul atau tidak, tapi ini berita dari Uni Eropa bahwa pembelian Mirage walaupun batal, tetapi pembayaran 7% komisi sudah diterima cash. Itu sudah rame di Uni Eropa Pak. Yang mengangkat berita udah bukan berita ini, international news. Siap. Jadi barusan Pak Dasko bilang, kakak tolong itu kan belum confirm. Loh, gue nggak bisa stop, itu di dunia internasional. Ini bukan pamannya Gibran yang ngeluarin berita. Kalau paman Gibran bisa di stop. Nah, jadi memang sudah kacau dunia ini. Nah, tapi saya bilang, saya terus percaya, saya tuh muridnya Pak Ken dan saya selalu diajari Pak Ken untuk tegak lurus dan jalan pada jalan yang benar. Karena ketika kita dihujat, kita diintimidasi, kalau kita tetap yakin, pasti akan Tuhan menunjukkan jalan dengan cara. Pasti nggak ada yang tahu seorang Konira Kunini Bakri bisa diintimidasi kan Pak Ken? Oh saya mesti cerita, ini mohon maaf, ini bukan curhat. Pertama, sudah saya ingatkan Presiden harus cuti the minutes MK mengizinkan Gibran untuk masuk. Saya ingat saya bicara di gedung Arsip Nasional, saya di doorstop oleh wartawan, saya juga kaget kenapa. Dan di situ saya sampaikan, itu mesti presiden kalau betul Gibran masuk harus cuti supaya tidak ada suuzon, apalagi bukan saja suuzon, memang dibikin gitu. Itu tidak dilakukan. Kan kedua, ketika saya bilang belajar fatsun politik atau etika politik, karena seorang kepala negara, kepala pemerintahan, apalagi juga kepala rumah tangga, which is jadi ayahnya Gibran, pasti pabaliut kalau bahasa Sundanya. Ini tuh jadi apa saya sekarang gitu. Dia harus tahu etika politik, karena yang bisa merem dirinya itu etika politik. Tidak didengarkan. Kan ketiga, guru besar yang terhormat Profesor Tuti, orang paling pendiam itu profesor saya, orang paling pendiam yang sibuknya cuma di kampus, gak pernah bicara gitu, keluar menunjukkan keprihatinan, malah dituduh oleh sahabatnya Pak Rudi atau mantan sahabat Noel bahwa beliau partisan. Jadi memang menurut saya tadi kembali ke ayat 1 pasal 1, yang kesambet bukan saja presiden tapi semua lingkaran presiden.